dari Allah. Yang kami hormati Ibu Kepala KB TKIT Robani, Ustadzah Susiani SPC, dan segenap karyawan. Juga tak lupa pula Ayah Bunda Wali Santri Ananda KB TKA TKB tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam forum silaturahim wali santri atau FSWS yang merupakan salah satu agenda rutin di lembaga ini. Pada pagi hari ini kita dalam satu rangkaian acara ada 2 agenda besar nanti yang akan kita simak bersama. Yang pertama adalah sosialisasi dari program sekolah, dan yang kedua adalah kajian Idul Fitri. Untuk agenda pada pagi hari ini akan saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan dan tilawah. Yang kedua adalah sosialisasi program sekolah dari Ibu Kepala KB TKIT Robani. Yang berikutnya adalah pemutaran slide kegiatan, dilanjutkan dengan tauji Idul Kurban dan tanya jawab. Sebelum agenda ini kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dilancarkan dari awal sampai akhir. Kita lanjutkan sebelum acara yang lain kita mulai, yaitu tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ustadzah Elo SAG. Kepada beliau saya persilahkan. Jazakillah Ustadzah Christine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ilal baitil atiq. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimah bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun fadhkurullaha sawaf idza wajabta wujubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanalallaha lahumuha wala
yanaluha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Emil. Semoga Al-Quran yang sudah disampaikan menambah keimanan kita dan menjadi pemberat pahala kebaikan nanti di akhirat. Untuk agenda berikutnya adalah sosialisasi program sekolah KB TKIP Robani yang akan disampaikan Ustazah Susiani Espesi. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, masih semangat ya pagi-pagi ini? Semangat Ustazah. Alhamdulillah, yang kami hormati seluruh jajaran asatidah ya, baik kelompok bermain maupun TK Islam Terpadu Robani Singosari Malang, yang kami banggakan seluruh wali santri hari ini yang sudah memudahkan langkahnya ya, dimudahkan oleh Allah untuk bergabung di sini. Barakallahu lakum, dan juga anak-anakku yang sudah bergabung di sini juga insya Allah ya, ada beberapa. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bunda dan ayah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita di tengah cuaca yang sangat dingin di Singosari. Mungkin di rumah bunda dan ayah juga sama, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bergabung dalam acara FSBS Forum Silaturahim Wali Santri yang hari ini kita gelar bersamaan dengan mendengarkan taucih bersama Ustadz Syakirin dari Yayasan Pondok Darul Ukhwah Malang. Dan ayah bunda sekalian, jika kita hari ini bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmat kepada kita, dan dijadikan kita ahli-ahli syukur, insya Allah di tengah pandemi yang belum juga menampakkan reda dan sebagainya, melandai ataupun kasusnya semakin kecil, tapi kita tetap semangatnya untuk tetap mengedepankan husnudzon kepada Allah. Kita berharap semoga semua pandemi ini, virus dan sebagainya ini segera berakhir dan mendapatkan jalan keluar yang terbaik insya Allah. Dan saya juga menyampaikan selain jazakumullah khairan katsir kepada ayah bunda semua yang sudah bergabung, juga bentuk kesabaran doa juga kepada panjenengan, mungkin wali santri kami yang hari ini harus isolasi mandiri di rumah karena terkena COVID-19 ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita dan penyakit panjenengan sekeluarga bisa disembuhkan oleh Allah dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan anak-anakku yang luar biasa di sini sudah tampak beberapa ustadzah ini ya yang sudah bergabung 51 ya ustadzah ya, 51 masih depan. Mudah-mudahan yang belum bergabung dimudahkan oleh Allah untuk segera bersama kita di pagi hari ini ya. Salawat ma'assalam semoga tetap terlimpah, tercurah kepada qudwah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya ayah bunda mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk memanaskan suasana nih kayaknya perlu pakai tepuk dulu atau bagaimana nih ya bunda Sudah siap saya aja tepuk-tepuk ya bun?
Ini perdana Kak, ya perdana pertemuan saya ya selaku pimpinan di sini bersama para asatidah semua dengan panjenengan semua wali santri dari kelompok bermain dan TKA. Di sini juga ada yang dari TKB. Insya Allah Barokallah sudah bergabung. Sepertinya kita perlu nasyid-nasyid dulu nih Ustazah Christine ya. Jazakumullah tadi sudah dibuka oleh ya saya Alen J supaya lebih ini sambil menunggu pesertaan yang lain ya. Kalau Bunda semuanya serta ya sudah hafal aja lagu 1+1? Sudah insya Allah. Ini lagu PAUD kita waktu dulu ya, TK zaman dulu. Sampai sekarang masih ada. Kalau 1 nanti tandanya begini Bunda, ya ikuti gerakan saya ya supaya kita melemaskan otot-otot dulu ya supaya tidak ada ketegangan. Ibu ayah bisa fokus di sini, ditinggalkan dulu beban-beban cucian yang numpuk, nggih. Ditinggalkan dulu beban setrikaan ya Bunda nggih. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa program atau sosialisasi dari sekolah, tapi sebelumnya saya mohon izin untuk kita menggerakkan tangan kita ya. Oke. Kalau 1 itu tandanya begini Bunda nggih. Yang sewu nanti bisa dipraktekkan serta ayah. Ini 1. Kalau 1 kalau ditambah ini begini Bun. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Seperti ini. 2 ditambah 2 sama dengan, kalau 4 begini Bunda ya. Kalau 4 begini, ya, saya bisa nanti dipraktekkan ya. Oke. Terus 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 bagaimana Bunda? Ada yang punya ide? Kalau 8 pakai gerakan kepala aja. Jadi kepalanya digerakkan membentuk angka 8. Siap? Ya, 8 coba kita praktek 8 dulu. 8 begini. 8 ditambah 8 sama dengan 16 bagaimana? 6-nya kepalanya begini, 1-nya begini. Siap Bunda dan Ayah? Iya. Ini selamat datang keluarga besar ya KB TK Islam Terpadu Robbani Singosari Malang. Saya ajak bergerak dulu ya di pagi yang dingin ini supaya ini membuka otak tengah kita ya supaya lebih fokus lagi. Oke, baik kita mulai ya Bunda dan Ayah. Anak-anak juga boleh ikut serta loh. Ya, baik. 1, 2, 3. 1 ditambah 1. Boleh sambil nasyid. Oh, ditutup semua ya. Sama dengan 2. Bagus. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Semua, Masya Allah. Nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya, Bunda sama perannya. Bisa nadanya dipercepat lagi supaya tingkat kefokusan kita lebih meningkat juga. Baik, Ayah, Bunda sekalian, alhamdulillah saya bisa sapa-sapa di sini ya. Ada Bundanya Mbak. Ini nama putranya Oh, nama saya sendiri belum saya rename. Ngapunten ya, tadi belum sempat rename. Baik, nanti bisa di-rename masing-masing. Tadi untuk nama misalnya Adiba Sakilan, nama putrinya J, jadi bisa ini underscore ya, jadi garis bawah Adiba Sakila. Terus misalnya siapa betul bisa kelasnya dulu J, jadi bisa di-rename dulu supaya kami bisa melihat daftar hadirnya dengan baik. J, baik Ustazah Christine dan Bunda serta Ayah semuanya, saya izin share screen dulu, J. Jadi di sini nanti kita akan bahas menyampaikan sedikit tentang program sekolah yang penting bisa panjang lebar kami sampaikan di ruang Zoom ini.
terkait keterbatasan uang ya. Kalau misalnya offline luar biasa kami bisa membangun interaksi dengan panjenengan semua ya. Nah, ngapunten yang ini alhamdulillah kuliah yes. Saya apakah sudah tampak Ustazah? Boleh direspon apakah sudah tampak. Kalau sudah pakai telapak tangan mohon Bunda dan Ayah. Sudah tampak Ustazah. Sudah, baik. Alhamdulillah. Nggih. Nah, Ayah Bunda sekalian yang dirahmati Allah, yang pagi hari ini subhanallah ya sudah meluangkan waktu, sudah merespon undangan kami perdana untuk tahun ajaran 2021-2022. Di sini kami akan menyampaikan sedikit tentang profil KB dan TK Islam Terpadu Robani Singosari Malang. Ya, baik. Kita dilandasi pembelajaran di sini dengan moto Bunda J, lebih cerdas dengan bermain. Jadi untuk anak usia PAUD, untuk anak usia taman kanak-kanak, kelompok bermain, ini tidak ada kata lain daripada bermain, Bunda J. Bermain itu adalah sesuatu yang pokok, yang utama pada anak usia dini. Ini sama dengan ketika kita orang dewasa, itu ibu bapak itu pokoknya adalah bekerja, mencari nafkah. Bagaimana jika bapak misalnya tulang punggung keluarga itu tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas yang mendatangkan penghasilan, sedangkan seperti ini ya ekonomi kita sangat-sangat harus dikuatkan ya, karena butuh suplemen, butuh mungkin obat-obat khusus ketika kita sakit dan sebagainya, atau proteksi dan sebagainya. Maka bagi anak itu ada hal yang utama Bapak Ibu. Karena kalau ini tidak tuntas, nanti di usia-usia remaja, usia dewasa, dia akan menghabiskan waktu-waktunya untuk bermain. Jadi ada nggak nyun sewu nih, nyun sewu, ada nggak suami-suami, mungkin kalau yang di sini tidak ada ya, mudah-mudahan para ayah ya, ayah-ayah di luar di sana itu, ada yang hari-hari biasanya itu dihabiskan untuk apa? Untuk main judi, nauzubillah, atau sekedar main golf dengan teman-temannya tapi sampai lupa waktu, atau main layang-layang ya, dan itu lupa waktu gitu Bu, berlebihan. Itu bisa lihat garis penghubungnya, bisa jadi dulu di usia PAUD-nya itu mereka ini belum puas bermainnya. Nah, ini sesuatu masalah. Jadi, jika orang dewasa menghabiskan banyak waktunya dengan bermain, padahal harusnya mereka berkarya, menghasilkan satu hal yang positif, ya, mendatangkan income untuk keluarganya, mendatangkan aktualisasi bagi dirinya, ya, prestasi dan sebagainya. Tapi kalau diisi dengan bermain-main, maka itu hal yang sangat tidak kita inginkan. Maka bagi anak-anak usia PAUD, mau tidak mau mereka memang harus bermain gitu. Bagaimana dengan ketuntasan perkembangannya Ustazah? Nah, di KBTK IT Robani ini kami akan mengasah ketuntasan perkembangan anak didik kita Bunda dan Ayah. Ya, meskipun dengan bermain, kami akan tetap memberikan ketuntasan indikator-indikator perkembangan mereka. Dan kita berpijak pada kurikulum ya, kurikulum yang kita gunakan nanti dari Diknas ya, kita juga mengambil Kurtilas dari Diknas dan juga kita akan combine dengan kurikulum dari JSIT, yaitu program-program mulok ya, unggulan-unggulan yang ada di KBTK IT Robani. Baik ayah dan bunda sekalian ya, bahwasanya anak ini tumpuan kita bersama aja di dunia maupun di akhirat, dan tanggung jawab berat ini luar biasa. Hari ini panjenengan sudah mungkin bagi wali santri yang baru sudah membagi tanggung jawab itu kepada pundak-pundak kami para guru di KBTK IT Robani ini. Tentunya kami menerima amanah itu dengan menyandarkan diri kepada Allah dan semoga dimudahkan semuanya Bunda J. Nah, dalam hal ini kita perlu bersinergi ya. Tidak ada
pendidikan anak yang berhasil di sekolah saja tidak mungkin. Karena hampir sebagian besar waktu itu dihabiskan di rumah, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Kami memberikan pembelajaran, tapi yang beberapa hal yang tidak bisa kami sentuh, terutama adalah karakter. Kalau offline, kami bisa memberikan 2 jam, 3 jam itu pembelajaran, terutama pendidikan karakter yang luar biasa pada anak kita. Tapi karena pandemi, semuanya serba daring, maka mau tidak mau, Bunda dan Ayah juga sebenarnya adalah kepala sekolah dan guru-guru terbaik bagi Ananda, semuanya di rumah. Kami bersifat membantu seperti itu, J. Kami bersifat menstimulus, memberikan saran, memberikan bantuan dari ini ya, fondasi keilmuan yang sudah kami miliki. Masya Allah ya. Jadi luar biasa Ayah dan Bunda hari ini. Sebenarnya kemarin itu Ayah Bunda kami sudah memberikan program-program secara offline terbatas. Ya, hari Senin besok itu rencananya kami akan mengadakan MOS, dan itu mengundang anak-anak didik kami mungkin 50% untuk hari Senin dan Selasanya. Tapi ala kulihal ya, karena keterbatasan dan arahan-arahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dari yayasan dan juga dari Dinas Korwil Singosari, maka kami dilarang mengadakan pembelajaran tatap muka meskipun itu hanya terbatas, dan kita akan ikuti itu sambil kita akan terus mengawal Ayah Bunda, karena kami sudah melakukan pembelajaran online ini 1 tahun lebih di belakang kemarin, tahun ajaran kemarin. Mudah-mudahan dengan berpijak pada itu, kita akan mengevaluasi mana program-program yang bisa kita lanjutkan dengan lebih baik lagi. Seperti itu, J. Visi misi KB dan TKIT Robbani, visinya kami ingin menjadi lembaga terdepan ya dalam membentuk generasi yang solih, cerdas, dan adaptif. Nah, insya Allah di lembaga kita akreditasi sudah A, dan mudah-mudahan dengan akreditasi ini menjadi satu bukan jaminan ya, tapi menjadi satu nilai plus ya, bahwa kami sudah melalui semua tahapan-tahapan pembelajaran operasional sekolah itu dengan baik, dengan grade A seperti itu. Nah, visi sudah, misi kami menyiapkan tenaga pendidik yang profesional untuk memenuhi visi lembaga tersebut, karena memang karena tenaga pendidik yang profesional inilah ujung tombak daripada pendidikan anak-anak kita. Jadi dari sisi kompetensi pendidikan, kami ingin mengangkat ustadzah-ustadzah di sini memiliki pendidikan yang linier satu ya. Kalaupun memang belum linier, itu diusahakan mereka memiliki kompetensi di kelas dasar dan sebagainya dari sisi kepautan, dan itu insya Allah sudah kami lakukan. Dan seterusnya, misinya nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Identitas sekolah, insya Allah nama sekolah kita Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Robbani, dengan alamat seperti tersebut di layar. Kita memulai operasional tahun 2004, termasuk saya, Ustadzah Titin, Ustadzah Lia, Ustadzah Umi, ini merupakan ustadzah-ustadzah lama. Mudah-mudahan meskipun ustadzah-ustadzah lama, tapi kami tetap mengadakan pembaruan dalam pendidikan anak-anak kita. Karena asuhlah anakmu dengan sesuai zamannya, gitu ya. Karena setiap zaman itu berbeda. Menurut Ali Abi Thalib begitu. Jadi kita akan terus mengadakan perubahan-perubahan yang sesuai dengan standar pendidikan saat ini. Tidak pernah berhenti, baik kami sebagai guru ya, selalu belajar meningkatkan kompetensi di luar bahkan spesialisasi dari pendidikan kami. Seperti itu. Ini lembaga penyelenggara kami di bawah Yayasan Husnul Robbani, Bunda dan Ayah, kantor pusat di Bumi Mondoroko Raya, Nah, kurikulum yang kami gunakan adalah perpaduan kurikulum dinas ya, kurikulum 13 dan kurikulum lokal yang mengacu pada kurikulum JSIT Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Jadi di sini kami mungkin lebih banyak kemuloknya, mulai dari standar quality assurance kita. Yang pertama kita lebih pada spiritualnya, Bunda dan Ayah, karena spiritual ini ya, ESQ ini, emotional spiritual question ini, subhanallah yang menjadi tonggak, menjadi dasar anak-anak itu sukses dunia dan akhiratnya, Bunda.
Kami tidak berbicara hanya akademisnya, kami tidak berbicara tentang hanya kalistungnya mungkin, kami tidak bicara tentang kecerdasan-kecerdasan yang parsial saja, tapi kami bicara tentang kecerdasan yang secara linguistik semua, ya, linguistik juga, kognitif juga, dan sebagainya, seni, musik dan sebagainya, Masya Allah ya. Jam belajar kami ayah dan bunda ini kalau offline jadi offline yang belum terbatas. Kalau offline terbatas nanti insya Allah mungkin bulan-bulan Agustus September mudah-mudahan pandemi ini semakin mereda, kami diizinkan untuk membuka pembelajaran offline terbatas. Jadwalnya tidak seperti ini karena jadwal offline terbatas itu maksimal satu anak berada di sekolah, lingkungan sekolah itu 1 jam sampai 1,5 jam saja. Jadi tidak boleh lebih dari itu karena kita membuat sistem shift dari kelompok A ke TKB atau playgroup dan sebagainya. Jadi kalau ini idealnya seperti ini Bunda, kalau nanti tidak ada pandemi, jam masuk kami seperti ini. Untuk jam belajar online, Senin sampai Jumat, ya 7:30 ya, sampai jam 11 anak-anak didampingi oleh ustadzahnya sentra masing-masing. Mereka akan belajar tentang muatan sentra hari itu melalui video tutorial dari ustadzahnya. Jadi ustadzahnya selalu mendampingi di pagi hari dan pelaporan tugas-tugas itu ke ustadzah yang bersangkutan. Sampai pukul 11 kita ada video call mengaji setiap hari dalam 1 minggu 4 hari ayah dan bunda. Nah, bagaimana ustadzah ketika anak saya nanti tidak bisa melaporkan tugas hari ini karena media HP maupun laptop saya bawa ke kantor misalnya. Nah, untuk hal-hal yang khusus seperti ini, monggo nanti ayah bunda bisa sepulang kerja di rumah bisa melaporkan tugas-tugas Ananda ke ustadzah yang bersangkutan. Pada hari itu maksimal sekitar maghrib lah ya, maghrib atau lebih sedikit boleh. Jadi tugas itu bisa difoto atau bahkan di video mungkin permintaannya ustadzah sentra hari itu dan diberikan ke ustadzah yang bersangkutan. Ya, ada kelas bersama setiap hari Sabtu. Sebenarnya kalau masalah hari Sabtu ini kita libur nggih Bunda dan Ayah. Cuma karena pandemi kami ingin memaksimalkan bagi orang tua yang bekerja selama Senin sampai Jumat sehingga kelas bersama ini kami buat Sabtu dengan harapan panjenengan ada di rumah, gadgetnya yang bisa untuk perangkat bersama ini bisa di rumah sehingga kami adakan di hari Sabtu. Mudah-mudahan bisa maksimal. Di sini kelas bersama anak-anak Zoom nggih, via Zoom bersama ustadzah kelasnya. Baik, tidak ada tidak ada perbedaan yang krusial antara playgroup dan TKJ. Nah, ini sentra-sentra setiap hari, khusus hari Jumat nanti ada sentra ibadah ya Bunda. Sentra ibadah ini nanti bisa berupa kias, ya. Kias itu kajian Islam anak soli dan sebagainya. Nanti latihan sholat berjamaah atau bagaimana nanti kita adakan. Kita akan berikan lesson plan-nya ya Bunda, jangan khawatir, kami akan berikan kurikulumnya 2 minggu sekali dan kami kirimkan kepada panjenengan beserta indikator-indikator yang ada dan harus tuntas sehingga ya Bunda bisa mengawal tumbuh kembang Ananda dari rumah seperti itu. Nah, jadwal kegiatan belajar online yang sekarang dan akan kita lakukan ayah Bunda, jadi ustadzah menyapa orang tua maupun santri, dalam hal ini santri. Jadi Ananda bisa mengisi daftar hadir kelas, terus ada tutorial pembagian tugas sentra hari itu, video call mengaji, pendampingan santri dalam menyelesaikan tugasnya. Ya. Nah, ini pelaporan tugas boleh sampai jam 1 siang ya. Ternyata ya ngapunten saya tadi sampai jam 11 itu mungkin yang bisa video call dan sebagainya. Tapi pelaporan tugas bisa sampai jam 1 siang. Atau sampai maghrib. Kalau maksimal jam 9 malam jangan, J. Kemarin itu agak kesulitan guru kami ketika ada yang lapor malam-malam itu khawatirnya tidak terbaca hari itu sehingga penilaiannya akan masuk ke penilaian minggu depan. Jadi agak repot juga untuk Ustazah J. Kami mohon mungkin bisa maghrib lah. Maksimal panjenengan bisa melaporkan hasil Ananda belajar hari itu. Ya.
Nah, setiap 2 pekan sekali akan ada lesson plan, ya itu tadi kurikulum yang akan kita bagikan, rencana pembelajaran yang akan kami lakukan 2 minggu ke depan, dan setiap 2 minggu itu Ananda boleh mengambil LK ke sekolah lewat kurir juga bisa ya Bunda, atau ayah Bunda langsung ke sekolah mengambil LK secara drive-thru. Juga ada pembagian makan bersama yang memang kami lakukan, tidak seberapa, mungkin hanya kue atau makanan apa, yang penting itu makan bersama ya. Jadi judulnya makan bersama di online bersama anak dan ustadzah seperti itu. Baik, SKL kami standar ketuntasan lulusan J, mencintai Allah dan Rasulnya yang pertama, yang kedua hafal sepertiga dari juz 30, ya, Anna sampai Al-Zalzalah, doa harian dan hadis pilihan dengan tartil. Berapa anak kami kemarin tuh lulus dengan lebih dari target ini ayah bunda. Jadi yang sudah hafal An-Naba itu beberapa sudah ya. Terus surat-surat setelah Al-Zalzalah, Al-Bayyinah itu mereka sudah menghafalkan seperti itu. Jadi tergantung capaian Ananda. Ini minimal, capaian minimal insya Allah bisa dilalui oleh anak-anak kita meskipun di era pandemi insya Allah. Nah, jadi yang ketiga, mampu mempraktekkan ibadah secara tertib dan benar. Yang keempat, mampu membaca Al-Quran secara tartil metode UMI. Kami tahun ini masih menggunakan metode UMI, meskipun hari ini beberapa ustadzah ngapunten belum bisa bergabung dalam Zoom kita, karena kami sedang mengumpulkan orang untuk mengikuti sosialisasi dari metode Ilman Waruhan yang digelar oleh JSIT Jawa Timur. Mudah-mudahan sosialisasi ini berlangsung bisa kita serap dengan maksimal. Entah nanti akan berganti metode menjadi Ilman Waruhan atau tetap UMI. Insya Allah kami akan memberikan yang terbaik bagi Ananda semuanya ya Bunda ya. Ini sedang kami godok prosesnya. Kalau memang wajib menggunakan Ilman Waruhan, maka kami akan berganti metode menjadi IWR itu tadi, Ilman Waruhan. Ini metode baru bagi kami juga, padahal kami sudah secara kompetensi sudah memiliki syahadah dari metode UMI, hampir sebagian besar guru. Baik, Bapak, Ayah, Bunda, dan anak-anakku semuanya, di sini rencana kegiatan santri dari tahun ini salah tahunnya, saya belum edit. Insya Allah ini tahun 2021 ke 2022. Jadi Sabtu tanggal 10 Juli hari ini kita mengadakan FSPS, sosialisasi visi misi program sekolah, dan juga nanti ada kajian Idul Adha dengan harapan panjenengan semua monggo menitipkan ini ya, kurbannya ke sekolah kita. Kita akan salurkan, kita akan distribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan di lingkungan sekitar sekolah kita ya Bunda. Jadi nanti bisa mendengarkan ceramah taujid dari Ustadz Syakirin supaya ada tergerak mungkin bagi yang masih bingung, saya punya dana nih 3 juta mau sumbang kurban kemana ya gitu. Nah, bisa lewat sekolah karena kami mengelola dana itu dan kami akan menyalurkannya itu. Terus tanggal 12 Juli besok Bunda dan Ayah semuanya akan ada kegiatan MOS masa orientasi siswa, tapi live ya streaming YouTube ya. Jadi insya Allah anak-anak tidak diperkenankan ke sekolah, Anda bisa mendengarkan dan melihat secara langsung live streaming kami. Insya Allah untuk waktunya akan kami susulkan Untuk seragam saja Ayah dan Bunda boleh menyimak bahwa seragam yang dipakai di hari Senin dan Selasa itu pink biru Jadi jadwal seragam nanti kami juga akan menyampaikan kepada panjenengan semua. Pink biru di hari Senin Selasa, Rabu Rabu itu baju bebas terus Kamis itu baju batik JSIT dan Jumat baju olahraga. Tanggal 21, 22, atau 23-nya kami akan mengadakan penyembelihan hewan kurban di sekolah. Dan juga setiap bulan Bunda dan Ayah kami akan mengadakan parenting parenting via online. Sementara kita akan gelar via Zoom saja. Juga ada nanti lomba hari ayah, setiap bulan ada parenting FSWS seperti ini, mungkin akan diisi oleh kegiatan kesehatan kah, psikologi kah, atau mungkin hal-hal yang memang dibutuhkan oleh panjenengan semua. Nanti kami akan atur temanya.
Seperti itu. Untuk kegiatan eksplorasi air di setiap bulan yang dulu kami gelar dan menjadi puncak tema. Misalnya anak-anak paling suka ini ayah bunda, sementara ini kami tiadakan karena pandemi, biar aman semuanya dulu. Dan juga puncak tema dan juga outing kelas, makan bersama ini ditiadakan ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa kembali kepada jadwal awal, ya. Seperti itu. Ini jadwal-jadwal kita ketika kita offline, ya. Ada karisma kajian rutin hari Jumat, biasanya ibu-ibu ini paling rajin nih, subhanallah. Ini kita kehilangan momen 2 tahun ini ayah bunda. Jadi beliau biasanya berkumpul di sekolah untuk mendapatkan kajian rutin dan juga di situ bisa belajar metode UMI sesuai jilid dari jilid dasar. Ini gratis kami berikan fasilitas kepada wali santri, tapi karena pandemi tidak bisa, mohon dimaklumi. Tata tertib sekolah, Ananda belajar mandiri ini kalau offline J. Kalau online Bunda dan Ayah, kami harapkan di rumah juga mengusahakan Ananda untuk bisa mandiri menyelesaikan tugasnya, ya. Dibimbing di awal, tapi ketika dia menyelesaikan pekerjaannya, tugas dari Ustazah, upayakan Ananda bisa mandiri. Kita hanya membantu sekedarnya saja, tidak perlu dibantu secara keseluruhan, ya. Jadwal seragam kami sampaikan, ya. Jadi kalau ke sekolah perempuan ini diharapkan Ananda yang perempuan memakai celana panjang longgar, ya, di dalam rok di dalamannya gitu ya. Jadi tidak terbuka auratnya ketika Ananda bermain atau melompat dan sebagainya. Terus untuk orang tua kami harapkan bisa memakai busana muslim atau muslimah syar'i dan tidak ketat saat mengantarkan atau mengambil kit ke sekolah, mengambil LK, mengambil jadwal makan bersama dan sebagainya, sehingga kami bisa memberikan satu area Muslim yang luar biasa ya, jadi syar'i ya, tidak berdandan secara mencolok dan sebagainya. Ini juga guru dan karyawan kami, ayah dan bunda, dari semua totalnya, total kami ini 15 orang, ya, terdiri dari 2 orang yang menjaga sekolah dan petugas kebersihan, dan 13 guru, meliputi kepala sekolah, karyawan, TU atau bendahara, dan guru. Kalau guru sendiri kita ada 11 ustadzah. Ya. Oke, peserta didik kami ayah dan bunda dari tahun ke tahun, dari 2005 kami menerima 7 murid sampai hari ini sekitar kuota kita yang kita buka itu sekitar 56 untuk anak-anak TKA dan 56 untuk TKB serta 26 untuk kelompok bermain. Alhamdulillah setiap tahun kita memenuhi target itu, bahkan sampai hari ini pandemi, alhamdulillah PPDB yang kita buka dengan kuota 56 ini sudah hampir terpenuhi, kurang beberapa sebenarnya sudah terpenuhi karena beberapa anak ada yang langsung masuk TKB juga karena usianya sudah 56. Tapi itu hanya 1 atau 2 karena kuota TKB kami sudah penuh, sehingga dengan usia yang 5 atau 6 itu kami tetap memasukkan ke TKA dengan harapan dia tetap terstimulus Ananda di situ. Tapi tahun depan Ananda boleh mencoba masuk ke jenjang SD. Ya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, kuota-kuota ini terpenuhi. Mudah-mudahan terus kami mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ya untuk membantu pengasuhan anak-anak. Okay. Untuk struktur organisasi seperti ini, ya, dan bunda ketua yayasan kami, ATSMH ya, dan ketua bidang pendidikan BPSDM Ibu Diana Indraswari. Saya sendiri sebagai Kepala KBTKIT, bendahara ada Bu Christine, dan Ketua Komite Sekolah ada Ustadz Maulud yang di. Nah, ini yang terakhir, kami akan kenalkan satu persatu. Mohon maaf, sebenarnya kami ingin ketika perkenalan ini, Ustadzah satu persatu bisa menyapa panjenengan semua, tapi berhubung semua Ustadzah ada kegiatan ya, sosialisasi ilman waruhan, ngapunten, saya hanya mengenalkan namanya saja ya Bunda. Untuk kelas bimbingan khusus, ya, tahun ini kami menerima 1 anak bimbingan khusus, ya,
Dan mudah-mudahan ini terstimulus dengan baik sehingga nanti Ananda ini bisa melanjutkan ke jenjang SD di SD negeri atau SD biasa begitu, tidak harus ke SD inklusi. Mudah-mudahan amin ya. Ini ada satu murid kami diasuh oleh Ustadzah Rosa. Ya, Ustadzah Rosa ini sudah berpengalaman ayah bunda. Jadi kalau memang nanti ada panjenengan memiliki kenalan yang memiliki putra atau putri berkebutuhan khusus dan bingung sedang mencari sekolah kemana ya, yang bisa mengasah ketuntasan perkembangannya begitu. Nanti monggo bisa lanjut ke kami, bisa menanyakan informasi ke kami sehingga kami bisa memberikan arahan-arahan yang terbaik ya. Yang kedua dari guru kelas TKA 1. Nah, nanti anak-anak yang masuk kelas A1 ini akan diasuh dan dibimbing oleh Ustadzah Nia Rasiska dan Ustadzah Retno Wulansari SPD. Jadi insya Allah kami selalu merolling setiap pergantian guru setiap tahunnya supaya tidak ada stagnanisasi dan kami dinamis begitu karena setiap ustadzah harus bisa mengajar di jenjang A maupun jenjang B. Yang di kelas TKA 2 ada Ustadzah Penny Respitawati ST dan juga Ustadzah Alfa Zayana SPD. Untuk TKB tahun ini akan diampu oleh Ustadzah Siti Solihah SPDI dan Ustadzah Umi Kulsum AMAPD ya. Untuk TKB 2 akan digawangi oleh Ustadzah Zina Ulia AMAPD dan Ustadzah Elok Hidayati SAG ayah bunda, dan juga kelompok bermain masih tetap dengan formasi yang bertahun-tahun tidak kami rubah ya, dengan harapan semakin spesialisasinya di kelompok bermain muncul begitu. Dan ini ya mudah-mudahan semakin berkembang terus murid-murid kami. Kami masih membuka layanan kelompok bermain ayah bunda karena di masa pandemi ini ternyata begitu sulit untuk menerima wali santri itu untuk mengantarkan anak didiknya di usia kelompok bermain ke sekolah-sekolah begitu J. Dan bukan hanya di KB Robani, ternyata di beberapa kelompok bermain lain itu sempat tutup juga ayah bunda. Jadi lembaganya sempat tutup yang PAUD itu karena tidak memiliki murid ya. Makanya seperti kemarin ada gerakan orang tua menyekolahkan anaknya ke tingkat lembaga PAUD atau kelompok bermain karena kecenderungan wali santri atau wali murid itu sangat susah untuk menyekolahkan anak-anak di kelompok bermain di masa-masa pandemi seperti ini. Di kelompok bermain diasuh oleh Ustadzah Kusmiati Ningsih, Ustadzah Titin ya, dan Ustadzah Yeni. Barakallahu lakum. Mungkin itu ya ayah dan bunda yang bisa kami inikan, kami sampaikan kepada panjenengan semua, dan sekali lagi kami mohon doanya juga supaya kami terus menjadi orang-orang yang amanah, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah supaya dapat mengemban amanah-amanah yang panjenengan titipkan kepada kami dengan sebaik-baiknya, karena sekali lagi bahwa kita ini berjuang, sama-sama berjuang sebagai seorang pendidik dan harapannya mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah nanti, dan apa-apa yang kita berikan ini menjadi satu amal jariah yang luar biasa ya. Dan kami berharap pula pada Allah mudah-mudahan ayah bunda menjadi guru-guru atau kepala sekolah di rumah yang sabar dalam membersamai anak-anaknya di masa pandemi ini, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rezeki supaya ini mendukung psikologis kita sebagai seorang guru, karena seorang guru itu haruslah memiliki ketangguhan psikologis yang luar biasa supaya dia mampu mengemban amanah-amanah ya, apalagi panjenengan semua yang mungkin didapuk oleh Allah menjadi guru-guru dadakan ya di tengah pandemi seperti ini. Kami siap untuk membuka layanan konsultasi kalau mengalami masalah-masalah atau mengalami kesulitan dalam membimbing Ananda di rumah, kami siap untuk membantu, mensupport dan juga mencari jalan keluar bersama supaya masalah-masalah itu terselesaikan dengan baik. Mungkin itu saja ayah dan bunda rahimakumullah yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya bisa lebih fokus lagi mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan kebijakan sekolah di grup kelas WA yang sudah ada, ataupun mungkin japri langsung ke saya juga boleh, monggo, atau ke ustadzahnya langsung, monggo ya, kami terbuka untuk hal ini.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, mungkin yang kurang berkenan di hati ayah bunda semuanya. Tetap semangat ya ayah bunda. Saya lihat aura-aura semangat yang luar biasa di pagi hari ini, karena kita akan bersama menggenggam tangan untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan membersamai ketuntasan perkembangan anak-anak didik kita bersama. Mudah-mudahan memberikan hasil yang maksimal, insya Allah. Ya, baik, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustazah Susi, atas apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan membuat ayah dan bunda semakin penasaran dengan sekolah kita. Semakin tidak sabar. Walaupun nanti pembelajarannya online dan kita tetap berharap, kita berdoa bersama agar segera dimulai pembelajaran offline. Ya, untuk ayah bunda sambil menunggu materi untuk kajian Idul Adha, kami akan tampilkan slide kegiatan di lembaga ini. Selamat menikmati sambil diicipi ya. Mohon maaf, biasanya kami menjamu tamu kalau kita offline ya Ustazah. Tapi hari ini hidangannya beragam sekali, macam-macam ini lebih semarak. Biasanya kita yang menjamu, mohon maaf. Oke, silahkan Ustazah Rosa bisa diperlihatkan slide-nya. Siapa ya? Sekolah musiknya RI kita. Masuk. Terima kasih Ustazah Rasa yang sudah menampilkan slide agenda kegiatan selama di 1 tahun ini ya. Pasti ayah bunda penasaran itu apa ya, kok ada kemah-kemahnya, ada jualannya. Walaupun online, semua agenda pembelajaran tetap berjalan. Dan ini akan kami buka pertanyaan yang apa yang sudah disampaikan Ustazah Susi tadi.
kepada Ayah Bunda, kami persilakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Monggo. Melalui chat atau langsung disampaikan. Masih malu-malu Ustazah ini. Tidak ini ya, ada yang alumni juga, ada yang TKP, monggo. Apalagi wali santri yang baru-baru, kami persilahkan. Saya bertanya, Ustazah. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya atas nama wali santri baru, Maryam di TKA. Mohon izin bertanya, ini tadi disampaikan oleh Ustazah Susi bahwa untuk pembelajaran online itu Senin sampai Jumat pada pukul 10:30 sampai 10:30, jam 11. Iya. Bentar, Nak. Kemudian nanti ini apakah selama jam tersebut itu non-stop begitu? Ataukah ada durasi misalkan setengah jam menyapa anak-anak, kemudian ataukah yang seperti apa? Karena kalau misalkan bayangan saya 7:30 sampai jam 11 itu, ini kan terus terang Ustazah, ini kalau yang bekerja ada istilah WFH ya. WFH itu tempuk-tempuk kadang melaksanakan rapat, jadi tetap mengerjakan pekerjaan kantor tapi di rumah begitu Ustazah. Nah, itu kalau untuk yang TK ini seperti apa nggih Ustazah? Terima kasih penjelasannya. Terima kasih Bunda. Langsung Ustazah Susi. Ya Ustazah. Matur nuwun Ustazah Christine, matur nuwun juga buat bundanya Mbak Marian J. Alhamdulillah Bunda memang untuk berbicara masalah prestasi atau ketercapaian tugas-tugas Ananda di masa pandemi ini kita tidak bisa mengatakan secara ideal, jadi kami tetap mengawal dan secara jam, insya Allah tidak full Bunda 7:30 sampai jam 11. Jadi di awal 2 minggu sekali nanti, insya Allah untuk pekan depan 1 minggu itu kita kan masih mos, tugas-tugas belum ada, hanya sapaan dari Ustazah supaya anak-anak tetap ceria di rumah. Tapi untuk mulai minggu depannya lagi kita sudah masuk pekan pertama tema dan itu mengambil pembelajaran kitnya itu di hari Sabtu tanggal 17 Juli. Ya, di kit itu nanti Ayah Bunda semua bahan-bahan belajar Ananda selama 2 pekan itu sudah tersedia. Ya, tapi tiap harinya Ustazah Sentra memberikan tutorial video pembelajaran. Misalnya sentra seni, ya misalnya Ustazah Wulan, sentra seni pada hari Senin, beliau mengupload video cara atau tugas apa saja yang hari itu dilakukan oleh Ananda dan harus diselesaikan. Tentu ini tidak harus selesai di 1 jam atau setengah jam dan sebagainya karena ketercapaian ketuntasan anak didik kita berbeda-beda sehingga anak-anak bisa menyelesaikannya. Kalau di rumah itu luar biasa, kami tidak bisa memantau, bisa 1 jam atau mungkin 5 menit dia sudah selesai, tidak apa-apa. Ketika tugasnya itu selesai baru nanti difoto atau divideokan ke Ustazah Wulan, seperti itu Bunda. Tapi untuk jam mengaji biasanya ada jadwal dari ustazahnya, misalnya Ananda 5 anak itu nanti akan mengaji antara pukul 7:30 sampai jam 9 jadwalnya. Terus 5 anak lagi itu mengaji jam 9 sampai 9:30 misalnya seperti itu. Nanti akan diatur secara teknis oleh ustazah kelas. Jadi fleksibel banget Bunda dan Ayah yang panjenengan semuanya itu bekerja, apalagi di luar ya. Kalau yang WFH mungkin masih bisa membersamai, kalau yang bekerja di luar fleksibel sekali. Jadi tugas-tugas itu bisa diselesaikan Ananda bahkan ketika tidak ada yang mendampingi di pagi hari, nanti siang hari atau sore hari Ayah Bunda pulang dari kantor bisa membersamai Ananda menyelesaikan tugasnya, tinggal hasilnya saja yang itu
dikirimkan ke Ustazah Sira. Seperti itu Bunda. Jadi matur nuwun, antara Ustazah. setengah 8 sampai jam 11, jam setengah 8 sampai jam 11 itu adalah jam di mana Ustazah bisa video call untuk mengaji. Atau Bunda Ayah mengalami kesulitan pada jam itu, boleh bertanya kepada Ustazah. Di luar jam 11 siang, Ustazah nyuwun sewu, kami tidak memfasilitasi untuk video call atau apapun terkait pembelajaran karena sudah tugas Ustazah dalam proses penilaian atau asesmen. Monggo Bunda seperti itu. Ngapunten, silahkan Ustazah Christine kalau ada lagi. Ustazah, terima kasih untuk Mbak Mariam ya tadi. Insyaallah. Kalau melalui chat ada pertanyaan dari bundanya Mbak Lubena. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya untuk kelas online, jika ortu tidak bisa mendampingi pagi hari, apakah ada jam sapaan dan ngaji untuk malam hari seperti waktu di KB dulu? Terima kasih. Ya, ngapunten Ayah Bunda, alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya Ustazah Christine. Bunda dan Ayah, untuk kelompok bermain kemarin karena murid kita sangat-sangat terbatas, sedikit, sedang itu diampu oleh 2 ustazah, maka ada fasilitas mengaji di malam hari. Tapi untuk TKA dan TKB, ngapunten sangat Ustazah dan juga Ayah Bunda, kami tidak membuka layanan di atas jam 11 siang. Karena jumlah murid kami banyak, asesmen penilaian kami luar biasa ya Bunda, kami harus menilai rekaman harian. Kami harus membuat rekaman mingguan dan rekaman bulanan sampai itu nanti menjadi satu proyek di laporan semesteran yaitu rapot. Jadi kalau Bunda dan Ayah bekerja, nanti bisa Ayah Bunda merekam video ngaji Ananda kepada ustadzah yang bersangkutan. Ini berlaku untuk semua jenjang TKA dan TKB. Kalau playgroup mungkin masih ada toleransi untuk ustadzah bisa menyapa di malam hari, tapi kami sangat tidak membuka layanan di malam hari karena terkait hal seperti itu, Ayah Bunda, mohon bisa dimaklumi. Jadi memang kalau ada kendala di perangkat Ayah Bunda di rumah, Ananda bisa mengirimkan video ngajinya ke ustadzah. Kalau mengirimkan video itu bisa jam berapapun, bisa kami nilai. Ngapunten, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bukan hambatan ya bagi kita orang tua. Tetap dengan mengirimkan video itu ustadzah bisa mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Ananda dalam hal mengaji. Ngaten nggih ya Bunda? Matur nuwun. Nggih, Saudara Susi, terima kasih atas pertanyaan. Nah, ini ada lagi dari Mbak Najma Almira. Assalamualaikum Ustazah, mohon maaf untuk bahan ajar yang kita ambil tiap 2 minggu sekali, apakah ada biaya tambahan? Terima kasih. Nyun sewu, apakah ada apa Ustazah Christine? Ada biaya tambahan. Oh, Masya Allah, langsung saya jawab, jadi Ayah Bunda pemberian kit atau LK setiap 2 minggu sekali itu pure murni dari uang kegiatan yang Ananda sudah bayarkan ke lembaga kita. Jadi tidak ada tidak ada tambahan biaya apapun ya Bunda, kecuali kalau panjenengan mengkurirkan itu, panjenengan bayar sendiri, biaya kurirnya kami tidak tanggung, kecuali misalnya ada yang di luar kota dan sebagainya, boleh juga kami akan mengurirkan, ustadzah mengurirkan, itu mungkin akan difasilitasi oleh uang kelas atau nyun sewu. Kemarin juga ada wali santri yang membayar sendiri berapa ustadzah kurir kami, misalnya beliau ada di Bojonegoro misalnya, tetap menjadi murid kami dalam sisi online, tapi beliau minta setiap 2 pekan sekali itu dikirimkan by kurir dan biaya beliau tanggung. Seperti itu ya Bunda, jadi tidak ada biaya tambahan apapun. Semua fasilitas nanti Ananda di hari Sabtu pekan depan akan mendapatkan bahan yang habis pakai untuk 1 semester
atau bahkan 2 semester nanti kita akan siapkan bersama, antara lain krayon ya, untuk TKA krayon, pensil, penghapus, gunting dan sebagainya. Untuk 2 minggu pembelajaran itu di awal kami akan berikan semua bahan-bahan terkait sentranya. Misalnya di sentra seni itu butuh plastisin, kami akan dalam 2 minggu itu kami akan sisipkan plastisin, dan LK itu jangan langsung diselesaikan ketika mendapatkan kit ya Bunda Ngenyul Sewu ini kemarin ada yang seperti itu. Jadi misalnya minggu depan hari Sabtu itu Ananda dapat satu map misalnya, satu kresek atau satu plastik terkait LKS-nya. Saking semangatnya Ananda itu dikerjakan semua. Jadi tidak seperti itu. Jadi LKS itu ditumpuk dulu, disusun dulu sampai nanti ada video pembelajaran masing-masing hari itu dari Ustazah Sentra, dan semua bahannya baru ngambil dari kit yang sudah kami berikan. Jadi mohon ditahan dulu Anandanya yang saking semangatnya mengerjakan semua, karena itu nanti akan dikerjakan harian gitu ya, sesuai dengan video tutorial yang Ustazah berikan. Ngoten ya Bunda. Oke, Saudara Susi, terima kasih. Jadi insya Allah tidak ada pembiayaan lagi nih untuk kegiatan apapun. Saya di sini menjawabnya selaku bendahara sekalian. Jadi semua biaya, semua kegiatan yang dilaksanakan itu sudah Ayah Bunda bayarkan di awal tahun ya. Jadi semua peralatan, semua kegiatan, bahkan nanti untuk Idul Kurban ini itu sudah kita ambilkan dari dana kegiatan santri. Jadi masing-masing anak itu kalau dikalkulasi sekitar 30.000 sekian untuk per anak. Nah itu kita kumpulkan sejumlah santri, nanti kita belikan 1 ekor kambing. Jadi membahasakannya latihan kurban. Latihan kurban. Jadi biasanya kalau sekolah offline itu anak-anak ikut menyaksikan, tetapi kalau untuk itu mungkin nanti lihatnya di YouTube itu sudah ya. Iya. Jadi nanti anak-anak tetap bisa menyaksikan itu nanti via YouTube. Ada lagi yang ada bertanya? Monggo, Bunda. Bundanya Mbak siapa nih? Masih ada kendala mungkin, kendala sinyal kayaknya. TKA. Oh, oke. Kan masih on Ustazah. Apa ada home visit gitu berkala, mungkin home visit? Kan kalau kurang fokusnya masih kurang, akan ada berkala gitu. Itu aja Ustazah. Nggih, Ustazah Christine langsung saya balas nih. Yang saya jawab. Nggih. Baik, Bunda Mas Ale nopo Mbak Ale? Mas Ale. Mas Ale. Ya Bunda, sebenarnya dulu sebelum pandemi di tahun ajaran baru seperti ini, fasilitas yang kami berikan kepada anak-anak itu banyak Bunda nggih. Jadi kita ada observasi ya, baik fisik, kemampuan motorik halus, sosial dan sebagainya kita adakan observasi sehingga kita mengerti gambaran screeningnya, gambaran kemampuan anak-anak kami itu seberapa besar gitu, ketercapaian, ketuntasan indikatornya di awal sebelum masuk sekolah itu seberapa begitu. Dan juga ada home visit. Home visit itu
kami berikan pelayanan itu kepada semua wali santri sambil membawa seragam baru. Jadi seragam baru yang sudah kami siapkan itu kami tugaskan semua guru-guru kami untuk home visit ke Ananda semua di rumah agar kami tahu gambaran Ananda di rumahnya, oh di sini ya, supaya kita lebih ta'aruf, lebih tafahum lagi. Oh ke depan misalnya ada, naudzubillah, ada putra kita yang sakit gitu, insya Allah ada ini ya, kita akan berkunjung ke rumahnya Mas siapa. Oh iya Ustazah, dulu saya pernah home visit ke sana. Jadi sudah tahu kondisi rumahnya di mana, letaknya di mana dan sebagainya. Itu penting sekali untuk home visit, membangun bonding di awal bersama anak-anak kita. Tapi karena pandemi ini sangat-sangat riskan, Ayah Bunda, kami mengadakan kegiatan home visit. Ya, kita patut ketahui bersama juga sekarang wali santri kami yang sudah lapor ke kami isolasi mandiri itu hampir tiap hari ada, Bunda dan Ayah. Jadi melaporkan ke kami, mohon maaf Ustazah, ini kami dari keluarga ini ada isolasi mandiri 2 pekan ke depan dan sebagainya gitu Ayah Bunda. Jadi itu pun yang sudah lapor dan sudah terpapar dan sudah tes, nggih. Betapa mungkin di luar sana itu ada OTG atau keluarga-keluarga yang bisa jadi terpapar tapi tidak mengalami gejala sehingga tidak tes. Dan ini sangat-sangat kita jaga ya Ayah Bunda supaya pandemi ini tidak meluas lagi. Kita akan saling menjaga. Dengan PPKM darurat ini kami tidak boleh mengunjungi dan kami juga tidak boleh dikunjungi, ngoten nggih. Jadi insya Allah sejauh ini sampai mudah-mudahan tidak lama lagi Ayah Bunda, mudah-mudahan kami sangat berharap, sebenarnya sangat senang kalau ini bisa offline. Sehingga harapan kami mudah-mudahan Agustus atau September itu sudah mulai tatap muka terbatas. Ya. Jadi home visit ngapunten sangat kami tidak bisa melaksanakan di era seperti ini karena kami menjaga diri dan juga menjaga diri panjenengan karena tidak tahu di antara kita siapa yang naudzubillah siapa yang sudah terpapar atau yang tidak terpapar. Seperti itu ya Bunda. Jadi insya Allah kita cari yang ikhtiar yang lebih aman, tidak mengadakan home visit, tapi insya Allah dengan bonding setiap hari, bahkan di jam-jam, kalau di jam-jam luar sekolah, Ananda mau telepon ustadzahnya, monggo bisa japri lebih dahulu. Siapa tahu ustadzah bisa siap-siap, mungkin di waktu sibuknya itu meluangkan berapa menit untuk menyapa Ananda, boleh. Silahkan japri-japrian, kami tidak membatasi itu. Yeah? Asal dua-duanya siap untuk saling video call dan tidak membebankan satu dengan yang lain, itu tidak masalah. Sehingga bonding itu tetap terjadi. Di hari Ahad misalnya Ananda mau telepon, monggo izin ke ustadzah yang bersangkutan dulu. Kalau beliaunya kersa, panjenengan juga longgar, tidak masalah. Ya Bunda, mungkin sejauh ini yang bisa kami fasilitasi ya Bunda Ale. Matur nuwun. Terima kasih Ustazah Susi atas jawabannya. Satu lagi ini melalui chat dari wali santri Aska Zakia TKA. Assalamualaikum Ustazah. Misal di jam aktif itu, Ananda ingin bermain di sekolah, apakah bisa? Bisa kita jawabannya. Ya, Masya Allah ya Bunda ya, Masya Allah ya. Kalau dulu kami sangat senang sekali didatangi. Kalau dulu tamu itu membawa rezeki gitu ya. Masya Allah, akhir-akhir ini luar biasa ya, hal-hal yang di luar prediksi kita bersama. Pandemi ini meluluh lantakkan tatanan-tatanan sosial ya, dan semuanya berubah gitu. Ngapunten untuk PPKM darurat ini sampai tanggal 20 Juli kami sangat membatasi ya Bunda, karena ketika kami mengizinkan satu anak main ke sekolah di jam aktif, nanti biasanya itu nular ke yang lain. Dan saya, kalau satu diizinkan nanti yang lain dengar 100 anak itu main bersama, kami bingung juga ya Bunda J. Jadi sementara sampai tanggal 20 Juli mohon tidak membawa Ananda untuk bermain di sekolah. Terus kalaupun kami mengadakan KBM offline terbatas, Bunda dan Ayah, Ananda itu pun tidak diizinkan bermain di luar ya. Jadi kami tidak membagi barang kepada beberapa anak. Dalam arti
barang yang sama disentuh beberapa anak itu sangat riskan ya Bunda. Makanya pembelajaran itu kitnya sudah kami berikan di awal, mulai krayon, pensil, penghapus, semuanya itu kami berikan perseorangan. Sehingga anak tidak akan ada kesempatan untuk pinjam punya teman, menyentuh barang temannya, bahkan menyentuh ustadzahnya saja tidak boleh, karena saat ini kami sangat-sangat menjaga dan anak serta anak yang lain ini sangat kita jaga juga, karena anak-anak itu banyak OTG-nya, yang saya sekarang kasus anak yang positif juga banyak sekali di rumah sakit kasusnya, dan ini sangat tidak ingin kita tidak ingin kita ada ya di sini di lingkungan keluarga besar kita, sehingga kita saling menjaga. Nggih, Bunda nggih, sampai tanggal 20 insya Allah kami mohon maaf tidak membuka anak-anak yang dengan di sekolah. Kalau selebihnya tanggal 20 kita sambil menunggu arahan dari pemerintah di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, nggih. Ngapunten saya. Mungkin itu Bunda, nanti insya Allah kalau sudah mulai tatap muka terbatas kami beri kesempatan lebih-lebih kepada panjenengan semua. Itu Saudara Christine. Terima kasih Saudara atas jawabannya. Jadi saya lanjutkan ini saja, ada pertanyaan lagi. Setelah PPKM berarti ada kemungkinan diperbolehkan. Insya Allah setelah PPKM kalau itu sudah mungkin diperbolehkan, sudah mulai longgar, mungkin 1-2 anak dan tidak boleh janjian ya. Jadi 1 atau 2 anak boleh berkunjung ke sekolah sekedar bermain. Ya. Mudah-mudahan itu tidak berkerumun ya, tetap menjaga prokes. Seperti itu Ayah Bunda. Terima kasih Saudara Susi, insya Allah ya sudah tidak sabar ini persekolah. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan terkait sosialisasi dari program KB TKIT Rohani yang sudah dipaparkan tadi. Semoga jawaban-jawaban kami sedikit banyak bisa memuaskan dari apa yang menjadi pertanyaan dari Ayah Bunda semua. Alhamdulillah untuk Ustadz Syakirin sudah bergabung nih. Ahlan wa sahlan untuk Ustadz Syakirin yang untuk kesekian kalinya beliau hadir di ruang Zoom kami. Terima kasih Ustaz. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu Tauji Idul Kurban yang akan disampaikan oleh Ustaz Syakirin. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Kurikulum vitae beliau, nama lengkap Ahmad Syakirin Asmui, tempat tanggal lahir Pemalang 20 Februari 1973, alamat Pondok Pesantren Darul Ukhwah Putri, Jalan Untung Sudiro 27 RT 4 RW 4, Cemoro Kandang, Kedung Kandang, Kota Malang. Status sosial, menikah dengan 5 anak. Riwayat pendidikan formal, Madrasah Ibtidaiyah Al-Mu'awanah Pemalang, Madrasah Sanawiyah Al-Mu'awanah Pemalang, Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta, S1 Syariah wal Qanun Al-Azhar Mesir, S2 Hukum Islam Liga Arab Mesir. Untuk pendidikan non informal yaitu Madrasah Diniyah Al-Mu'awanah Awaliyah wal Wusta Pemalang, training editing penerbit Aqwam Solo. Pengalaman organisasi yaitu menjabat sebagai Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Ancak Gondokusuman Yogyakarta 1991, Kelompok Ilmiah Remaja MAN 1 Yogyakarta 1990-1992, Pramuka MAN 1 Yogyakarta, Forum Studi Ekonomi Islam Kairo 1993, Ketua Lembaga Al-Ain untuk Bahasa Arab Malang 2013,
Ikatan Dai Indonesia IKDI Kota Malang 2008-2015 sebagai Ketua Majelis Pesantren Dakwah Indonesia Mapadi Jawa Timur tahun 2020 sampai sekarang. Pekerjaan beliau pengasuh Ponpes Darul Ukhwah Putri 1 Cemoro Kandang Kota Malang, dosen bahasa Arab program pengembangan bahasa Arab TK PBA UIN Malang, Ketua Yayasan Darul Ukhwah Malang. Moto beliau adalah sebaik-baik orang adalah yang paling berguna untuk orang lain. Demikian kurikulum vitae dari Ustaz Ahmad Syakirin Asmu'i. Langsung ya Ustaz, dilanjutkan agendanya. Monggo, tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'au bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, kita sudah sewajarnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat kesempatan, nikmat sehat yang mana banyak di antara umat manusia kadang-kadang kalau diberi nikmat sehat, diberi nikmat kesempatan kurang memaksimalkannya, kurang mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang akan menjadi bekal dia ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur dan oleh Allah diberikan karunia lebih sehat lagi, lebih banyak kesempatan lagi, dan kita dipertemukan dengannya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam selalu marilah kita haturkan kepada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah memberikan pengarahan kepada kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan sehat dan sakit, dalam keadaan sibuk maupun dalam keadaan luang, semuanya ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsipnya adalah Allah berfirman, "Fa'idza farahta fansab." Kalau engkau itu usai melakukan pekerjaan satu, maka hendaklah segera ya mengisi dengan pekerjaan yang lain ya. Fa'idza farahta fansab. Jadi tidak ada istilah nganggur di dalam prinsip agama Islam ya. Tetapi semua waktu terdistribusi sedemikian rupa untuk hal-hal yang bermanfaat insya Allah. Bapak dan Ibu, para wali siswa-siswi, baik ini tingkat PAUD dan TK ya sepertinya, atau playgroup dan TK Rabbani. Mudah-mudahan panjenengan semua, terutama para guru, ya, para pengurus di Rabbani, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sedikit saya mendengar penjelasan dari Bu Susi tadi ya, yang menerangkan tentang situasi terkini di Malang ini ya secara umum, yaitu bagaimana pandemik ini memaksa ya relasi-relasi sosial yang selama ini berjalan menjadi bergeser sedikit ya, salaman menjadi hal yang ya aneh ya kalau dilakukan jadinya ya, atau banyak orang menghindar dan seterusnya dan seterusnya. Ini memang dalam keadaan seperti ini kita harus bersabar ya, harus banyak bersabar, dan terutama juga selain bersabar juga kita tidak melupakan ya, melupakan yang memberikan ujian ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang kalau kita bandingkan antara ujian dengan nikmat yang sudah kita rasakan, sebetulnya lebih banyak nikmatnya ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau kita hitung-hitung nikmat Allah, ya banyak sekali dan tidak mungkin kita akan bisa menghitungnya. Mungkin ada berita bahwa sekarang ini kelangkaan oksigen ya. Kelangkaan oksigen ya, itu ada beberapa hari oksigen langka di tanah air. Ini membuat heboh. Dan apakah kita pernah berpikir bahwa selama ini sebelum kelangkaan oksigen, berapa oksigen yang sudah kita hirup, dan itu pemberian gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus pakai tabung, tanpa harus pakai ventilator dan lain sebagainya. Nah, jadi daripada yang diujikan oleh Allah dengan yang sudah kita terima atau yang sedang kita rasakan, sebetulnya lebih banyak nikmatnya ya, lebih banyak nikmatnya. Oleh karena itu di dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Kautsar. Ada dua tafsir di dalam makna Al-Kautsar. Yang pertama, Al-Kautsar itu diartikan nikmat yang kasir, yang banyak. Nikmat yang banyak. Yang kedua, Kautsar itu nama sebuah telaga di surga. Ya. Nama sebuah telaga di surga. Baik kita tafsirkan sebagai kenikmatan ataupun telaga, tentunya yang akan bisa masuk surga adalah orang-orang yang bersyukur, adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang yang sombong, bukan orang yang pelit ya, yang tidak mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, fasholli li rabbika wanhar. Kalau kita sudah menerima nikmat yang besar, yang banyak, maka hendaklah kita beribadah, kita sholat dengan ikhlas kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanhar, dan berkurbanlah. Ya, wanhar, kita diperintahkan untuk menyembelih nahr ya. Nahr itu sama dengan udhiyah yang biasa diartikan di dalam bahasa Indonesia sebagai kurban. Nah, karena itu berkorban menjadi syariat Islam ya. Berkorban menjadi syariat Islam. Syariat Islam yang harus ditunaikan oleh kita semua. Nah, di dalam kesempatan yang terbatas ini ya, karena memang melalui Zoom berbeda dengan melalui offline langsung ya. Kalau mau ditanya suka offline apa online, suka tatap muka langsung apa tatap muka melalui layar, ya tentunya lebih suka yang langsung ya. Lebih nyetrum ya, kira-kira begitu. Kalau seperti ini setrumnya roto, tergantung sinyal ya. Sinyal HP dan sinyal hati ya. Baik ya. Jadi di dalam kesempatan yang terbatas ini kita sedikit akan mengingatkan ya salah satu sunnah, salah satu syariat Islam yang bernama kurban. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan kurban ya, bulan Dzulhijjah. Di mana di situ ada syariat yang lain ya. Ada kesempatan yang Allah berikan untuk kita mendekatkan diri kepadanya ya. Selain kemarin kita sudah di bulan Ramadan ya, 1 bulan penuh, ini nanti ada syariat-syariat yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, baik itu berkorban, baik itu berpuasa ya, atau kalau untuk ibadah haji ya sangat disayangkan memang 2 tahun berturut-turut ibadah haji ini dipending ya pelaksanaannya oleh karena situasi yang belum memungkinkan. Mudah-mudahan Allah segera ya mencabut ya ujiannya ini kepada kita dan memerintahkan tentaranya yang bernama virus COVID-19 ini untuk segera tiarap ya, untuk segera Allah tundukkan, tidak mengganggu kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung ke definisi kurban ya. Kurban atau bahasa Arabnya biasa disebut udhiyah ya, adalah nama hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha ya, dan juga hari tasyrik ya. Nah, ini dengan niat taqarrub kepada Allah. Taqarrub itu dari kata qaruba yaqrabu yang artinya mendekat ya. Maka kemudian dari kata taqarrub ada istilah kurban. Nah, kata taqarrub dan kata kurban
ini derivasinya, akar katanya sama Bapak Ibu ya. Di situ ada huruf qaf, ada huruf ra ya, dan ada huruf ba ya, itu akar huruf yang menjadi dasar dari kata taqarrub maupun kata kurban itu qaf, ra dan ba ya, qarubah. Maka taqarrub maupun kurban itu bisa diartikan mendekat ya. Jadi berkorban itu artinya sebetulnya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, cuma dengan cara-cara tertentu. Mendekatkan semua ibadah tentunya mendekatkan diri kepada Allah ya. Tetapi udhiyah ini memang ibadah khusus ya, ibadah khusus yang merupakan hewan ya yang harus disembelih ya. Hewan peliharaan tertentu tidak boleh tidak ya. Lalu ada waktunya tertentu yaitu pada saat hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik ya. Nah, niatnya tentunya itu tadi taqarrub kepada Allah. Karena ini niat taqarrub, mendekat kepada Allah, maka jangan disertai dengan niat-niat yang lain seperti ingin dipuji, ya, riya, ujub, ya, penyakit-penyakit hati lainnya itu tidak diperkenankan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mengacu pada hukumnya, ya, hukum daripada berkurban itu, mayoritas ulama menghukumi sunnah muakkadah ya, hukumnya sunnah muakkadah, dan ini dilakukan bukan hanya sekali seumur, bukan seperti haji ya, wajib sekali seumur lalu sunnah setiap tahun ya. Kalau kurban itu sunnah muakkadah setiap tahun ya, kapan mampu dia harusnya memberikan pengorbanan sebagai bentuk tadi inna a'tainakal kausar, karena memperoleh kausar, memperoleh nikmat yang banyak ya. Apa kita mau mengingkari nikmat-nikmat Allah selama ini? Kan tidak. Maka karena kita pandai bersyukur kepada Allah, nah ini kita wujudkan diantaranya dengan berkorban setiap tahun ya, setiap tahun. Dan di sini dasar hukumnya selain surah Al-Kautsar tadi ya, maka kita bisa membaca yaitu misalnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltal al-ashru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamussu ya. Kalau sudah masuk 10 hari pertama ya dari bulan Dzul Hijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, fala yamassu, maka tidak boleh menyentuh min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Tidak boleh, ini diartikan memotong rambut ya, juga memotong misalnya kulit ya, sesuatu pun. Nah, ini baik ini rambutnya si orangnya yang mau berkorban maupun hewannya ya. Nah, di sini ada kata aroda ya, ada kata aroda ahadukum, hendak ya atau mau. Artinya memang berkorban bukan wajib ya. Sebab kalau wajib ya mau tidak mau ya harus. Itu kalau wajib. Tapi kalau ada kata kalau mau salah seorang di antara kalian berkorban, berarti kan korban ini bergantung kemauan kita. Itu artinya hukumnya sunnah. Kalau mau ya silakan, kalau tidak ya jangan rugi karena tidak mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang ada yang berpendapat wajib ya. Madhab Hanafi ya, kalau tidak salah hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Dan sehingga kalau di Turki ya yang bermadhab Hanafi memang banyak sekali orang di sana korban itu ya. Kalau di Indonesia madhabnya Syafi'i biasanya dihukumi sunnah saja, sehingga memang tergantung kemauan ya. Kalau mau ya silakan, kalau tidak ya. Nah, kebanyakannya kok tidak ya, tidak mau ya, ini sungguh rugi karena memang mengkaitkan ya di antara orang-orang itu biasanya mengkaitkan saya sudah sekali kan udah cukup punya satu kendaraan katanya ya. Nah, kalau sudah punya satu ngapain banyak-banyak. Nah, ini tidak begitu ya dipahami. Yang namanya sunnah ini berputar ya setiap tahunnya. Maka kita apalagi kita mendapat nikmat yang banyak tadi ya dalam surat Al-Kautsar, Allah mengkaitkan kurban dengan nikmat yang banyak. Baik, lanjut syarat sah kurban ya. Yang pertama, hewan kurban berupa binatang ternak yaitu unta. Nah, silakan yang mau berkurban unta, sapi ya silakan yang mau berkurban sapi atau kambing ya, baik
domba ataupun kambing Jawa. Ya ini ya. Kalau kambing itu harus 1 orang, kalau sapi maupun unta bisa dipikul rombongan ya 7 orang. Ya, 7 orang urunan ya, lalu dipakai untuk korban ngangkat 1 hewan gitu ya. Lalu yang kedua telah sampai usia yang dituntut oleh syariat. Nah ini ada usia tertentu ya. Kalau domba cukup jazaah ya. Jazaah itu istilahnya yang setengah tahun. Jadi kalau domba itu boleh setengah tahun usianya ya. Kalau saniyah yang berusia 1 tahun ini adalah kambing 1 tahun penuh ya, 1 tahun penuh. Nah itu harus itu kambing. Nah sementara kalau sapi, sapi adalah yang sudah sempurna berusia 2 tahun. Nah ini Bapak Ibu ya. Harus dilihat ya. Sementara kalau unta harus sudah genap berusia 5 tahun ya. Ini 5 tahun itu unta. Jadi biasanya usia-usia itu juga ditunjukkan dengan tanda-tanda tanda-tanda hewannya wis pupak ya, atau sudah poel istilah Malangnya, wis poel. Nah itu ya. Kalau poelnya masing-masing hewan itu tergantung usia tadi ya. Tapi ini memang kadang-kadang kita nggak begitu tahu ya, karena memang nggak ada sertifikat akta kelahiran. Ini lahir sepirang tahun ini ya. Kadang-kadang ada penjual yang kurang jujur ya, itu wis dibilang 5 tahun, dibilang 2 tahun, tapi belum ya ternyata. Nah maka ada tanda-tanda yang mungkin nempel pada tubuh hewan itu, yaitu giginya ya. Giginya sudah poel atau kalau manusia pupak ya, istilah manusia ya. Baik. Jadi sudah ada yang tanggal dari gigi pertamanya, gigi susunya itu ya. Baik, yang ketiga, bebas dari cacat yang mencegah keabsahan hewan itu ya. Jadi hewan itu yang namanya kita mau mendekatkan diri kepada Allah, Allah itu tidak mau menerima kecuali yang bagus. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Hadis Nabi mengatakan Allah itu maha bagus dan tidak mau menerima sesuatu yang tidak bagus. Nah, cacat itu tidak bagus. Wong tidak bagus kok mau dibuat kurban ya, mau dibuat mendekatkan diri kepada Allah. Jangan seperti anaknya Adam itu ya. Anak Adam itu Qabil dan Habil itu dulu disuruh mendekatkan takarub kepada Allah dengan hasil usaha masing-masing ya. Ternyata kalau nggak salah Qabil itu tidak mau mengorbankan sesuatu yang terbaik yang dia miliki. Akhirnya yang diterima adalah korbannya Habil itu ya, anak yang satunya ya. Nah, yang kemudian dibunuh oleh saudaranya itu ya, dalam kisah putra Adam itu ya. Nah, maka apa yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi ya, misalnya buta sebelah ya, yang tampak ini cacat yang jelas ya. Cacat yang dimaksud ada yang jelas ya, pincang yang jelas, sangat kurus. Jadi kalau milih hewan korban jangan sangat kurus ya. Kalau kurus-kurus sedikit boleh ya. Tidak mempunyai sumsum belakang dan hal yang serupa atau lebih dari yang disebutkan di atas dimasukkan ke dalam cacat. Nah, sehingga tidak sah berkorban dengannya. Seperti buta kedua matanya ya, kedua tangannya putus itu ya. Ini ya, lumpuh. Ini tidak diperkenankan seperti itu. Nah, maka yang sehat ya, yang tidak kurus-kurus amat, yang tidak penyakitan, ini dicari ya. Dicari. Kalau sedikit saja ya masih ditolerir ya. Nah, baik. Yang ketiga, hewan korban tersebut milik orang yang berkorban ya. Itu ya, dibolehkan atau diizinkan baginya untuk berkorban dengannya. Maka tidak sah berkorban dengan hewan hasil merampok, mencuri, itu bukan miliknya ya. Hewan tersebut milik 2 orang yang berserikat ya, kecuali dengan izin temannya itu ya. Jadi misalnya sapi milik keluarga belum dibagi, ini jangan dibuat berkorban. Harus izin dulu keluarga yang lain. Nah, ini gimana dirembuk ya, jangan bertindak sendiri. Nah, ini kalau hewannya milik bersama, tapi kalau milik sendiri ya tentunya boleh. Jangan kita memberikan sesuatu yang bukan hak kita. Nah, kalau diberikan tidak sah ya. Nomor 4, tidak ada hubungan dengan hak orang lain, maka tidak sah berkorban dengan hewan gadai ya, ini ya. Hewan warisan sebelumnya tadi ya. Ini hampir mirip dengan yang syarat yang ketiga ya.
penyembelihan korbannya harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Nah ini ya, ini waktunya ya. Maka jika disembelih sebelum atau sesudah, maka tidak sah. Kapan waktu penyembelihan? Waktu penyembelihan adalah pas hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi ada kesempatan 4 hari ya. Ada kesempatan 4 hari. Boleh hari pertama, boleh hari kedua, boleh hari ketiga, dan hari keempat. Jangan hari kelima, tidak sah. Kalau hari kelima atau sebelum hari raya, saya hari raya repot, panitia korban, punya korban sendiri di rumah, tak disekno, itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Nah ini harus harinya pas ya. Hewannya juga pas, ya, sesuai syaratnya, harinya juga pas. Nah, nyembelih ayam bagaimana? Itu namanya bukan kurban ya, itu sedekah biasa ya. Meskipun dilakukan di hari raya Idul Adha, nek ayam, kelinci ya enggak boleh ya. Harus berupa kambing atau domba dari sapi atau unta. Baik, kemudian kalau kita beralih ke hikmah berkorban ya. Ada makna syukur di dalam kurban tadi ya. Di dalam surah Al-Kautsar sudah tadi sedikit kami terangkan, fasholli li rabbika wanhar itu perintah itu karena ada inna a'tayna kal kautsar, kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Ini syukur nikmat namanya ya. Kita tahu bahwa fadilah dari syukur nikmat ini la in syakartum la azidannakum ya. Kalau kita pandai bersyukur, kita akan diberikan tambah. Jadi jangan takut melarat karena kita berkorban ya. Justru sebaliknya Allah akan permudah insya Allah atas izin Allah karena kita pandai bersyukur. Kalaupun tidak diperbanyak rezekinya berupa harta benda, tentunya pahalanya akan banyak ya. Apalagi kalau pembagiannya itu kita perhatikan ya, membagi hewan korban itu dibagi 3. 1 buat keluarga sendiri, yang sepertiganya buat kanan kiri ya, yang ketiganya buat fakir miskin. Nah ini pembagiannya harusnya mengacu kepada model seperti ini ya. Jadi yang sepertiga untuk diri dan keluarga, yang sepertiga untuk kerabat, teman dan orang-orang terdekat, yang ketiga adalah untuk orang-orang fakir miskin. Nah, yang kedua hikmahnya adalah ihya'us sunnah ya. Menghidupkan sunnah ya, tentu kita tahu bahwa sunnah berkorban ini adalah sunnah Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam. Kita tahu bagaimana kisah kurban itu, bahwa Ismail sang putra yang ditunggu-tunggu oleh sang ayah, ketika dia sudah menginjak belia itu kemudian kok malah disuruh disembelih ya waktu itu. Tapi apa yang dikerjakan oleh 2 insan tersebut? Keduanya dengan tegar ya, dengan sangat sabar ya, dengan sangat pasrah, mendahulukan perintah Allah daripada keinginan dirinya ya. Nabi Ibrahim yang menginginkan ya keturunan sudah lama mendambakan, begitu datang disuruh dikorbankan. Nah itu ya, maka kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kibas, dengan domba. Itu ya kisahnya ya. Di sini pesan yang bisa dimaknai adalah adanya kesabaran, adanya pengorbanan, dan adanya isar ya. Isar mendahulukan perintah Allah, dan kalau kita adalah Rasulnya. Yang ketiga ya adalah sikap tausiah ya. Tausiah itu kita loman ya, kita mau berbagi kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada orang fakir ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan sedangkan terhadap nikmat Tuhanmu maka umumkanlah itu, jangan hanya untuk dirinya ya, jangan untuk dirinya ya. Fahaddis itu artinya ceritakan, itu ya bukan cerita tapi enggak weweh ya, enggak aweh ya, enggak berbagi ya, itu namanya mingin-mingini ya. Maksudnya ceritakan itu ya dengan hal ya, dengan perbuatan ya. Ceritakan misalnya bahwa kita ini punya nikmat sehat, lalu kita syukuri dengan berkorban. Nikmat naik misalnya diterima di perguruan tinggi, kena ternama ya, atau sekolah yang favorit, kita berkorban ya. Aweh berbagi kepada temannya. Nikmat misalnya dapat suami atau istri yang soleha yang didambakan ya, lalu kita berkorban. Nikmat-nikmat yang banyak tentunya
nikmat, habis sembuh dari cobaan COVID misalnya, lalu kita besok berkorban. Ya Allah, Ibu, ini saya keluarga alhamdulillah disembuhkan oleh Allah dari COVID. Nah, ini nikmat ya, nikmat. Maka saya ingin berkorban dengan rasa syukur ini. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, monggo ya, mudah-mudahan dengan kita berkorban dengan seperti itu, bersyukur dengan model seperti itu, Allah akan jaga keluarga kita dari mara bahaya. Allah akan jaga kesuksesan kita ya, kesuksesan anak-anak kita yang sudah diterima di perguruan tinggi, di sekolah atau dimanapun ya. Begitu juga karirnya misalnya, dan terus dan lain sebagainya. Yang D adalah ini untuk peningkatan takwa. Hikmah dari berkorban adalah untuk meningkatnya takwa kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan memperoleh ya dari daging korban maupun dari darah korban itu tidak akan memperoleh apa-apa. Allah itu tidak butuh apa-apa. Tidak butuh Allah itu disajeni dengan daging korban. Tidak butuh Allah itu disajeni dengan darah korban. Tidak butuh. Allah itu tidak butuh apa-apa ya. Allah itu ghaniyun. Allah itu maha kaya, tidak butuh makhluknya. Yang butuh itu kita ya, antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita karena butuh kepada Allah ya, syariat-syariat seperti korban ini kita kerjakan ya. Nah, di sini yang akan terjadi adalah walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi Allah akan memperoleh ketakwaan dari kalian. Nah, ini yang diinginkan ya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita ketika kita mengerjakan syariat yang bernama kurban ini, adalah peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Maka demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kita ya. Hewan korban itu Allah tundukkan ya untuk kita. Nah, walitukabbirullah, untuk kita bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah. Maka pada hari berkorban kita bacakan ya, kita bacakan Allahu Akbar, disunahkan kita membaca takbir itu ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Baru bismillahi Allahu Akbar disembelih ya, diniatkan hadzali ini untukku dan untuk keluargaku, lalu sembelih. Nah, ini ya, wa basyiril muhsinin, dan bergembiralah bagi orang-orang yang berbuat baik ya. Nah, Bapak Ibu, jadi hikmah berkorban secara singkat adalah sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, sebagai bentuk kita tausiah ya. Tausiah itu kita berbagi kepada diri, keluarga, tetangga, teman, dan fakir miskin. Juga bentuk takwa kita kepada, atau peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menyadari hikmah-hikmah ini, jangan melakukan korban sekali seumur ya. Saya cukup sekali saja. Nah, ini namanya, apakah nikmat itu mau sekali ya? Apa kita nikmatnya mau hanya setahun saja? Kan enggak ya. Nikmat kita mau setiap tahun, malah maunya nambah ya. Hari ini punya Allah kasih nikmat kendaraan namanya motor ya. Kita mau besok atau tahun-tahun berikutnya punya mobil ya. Bahkan mobil itu sudah maunya ganti merek saja atau ganti model saja. Hari ini kita punya Kijang Super, besok mau Avanza, besok mau mungkin Innova dan seterusnya. Nah, itu saja kita maulah. Giliran kita disuruh bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah kita capai, ternyata katanya cukup sekali saja ya. Kan ironi ya, namanya ironi ya. Nah, begitu juga kita menghidupkan sunnah. Ini bukan hanya sunnah Nabi Ibrahim saja. Tadi saya ceritakan ya, sebetulnya ini bahkan sunnah anak cucu Adam ya. Tadi sudah saya sedikit singgung bahwa Qabil dan Habil anak Adam itu disuruh untuk berkorban. Tapi memang korbannya pada waktu itu tidak dengan hewan ya, dengan apa yang diusahakan ya. Hasil pertanian ya, yang petani hasil pertanian, yang peternak hasil peternakan. Nah, intinya memang memberi itu dengan yang terbaik ya, dengan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan memperoleh kebaikan hingga engkau
mau ya menginfakkan apa yang paling kalian suka. Nah, ini maka kita berkorban itu dengan yang paling terbaik ya. Ini ihya sunnah itu ya, termasuk sunnah Nabi Adam tadi ya, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad juga berkorban ya, berkorban. Bahkan Nabi Muhammad ketika berkorban itu, ketika berdoa itu, ketika mau menyembelih itu, beliau tidak melupakan umatnya. Hadzali waliman lam yudhahi min ummati. Ini korban untukku dan untuk umatku yang tidak berkorban. Nah, itu ya. Karena memang di antara umat Nabi Muhammad itu mungkin ada yang kesulitan, ya, ada yang kesusahan, sehingga tidak berkesempatan atau belum berkesempatan untuk berkorban. Nah, juga ini ya, kita ini hidup jangan pelit ya, jangan bakhil kepada diri sendiri, bakhil kepada keluarga, bakhil kepada tetangga, bakhil apalagi kepada fakir miskin. Ini kita diperintahkan untuk bersedekah kepada mereka, dan berkorban itu bagian dari itu ya, bagian dari itu, sehingga tercipta harmoni, keharmonisan dalam rumah tangga, keharmonisan dalam keluarga besar, keharmonisan bertetangga, keharmonisan dengan seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada kaya dan miskin yang menjadi pemisah ya di antara mereka, justru saling rukun, saling menghormati, saling mengasihi, menyayangi, sehingga terciptalah masyarakat yang penuh kasih sayang. Nah, ini kan sangat indah kalau masyarakat seperti itu. Begitu juga ketakwaan ya akan meningkat manakala kita bisa melakukan kurban ya, tentunya dengan ibadah-ibadah yang lain. Apalah artinya kurban kalau kita tidak puasa Ramadan? Apalah artinya kurban kalau kita tidak sholat 5 waktu? Tentu namanya kesunahan ya. Ini tadi kita tahu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah ini artinya memang sunnah itu untuk mendukung yang wajib ya. Sunnah itu untuk mendukung yang wajib. Setiap wajib ada sunnahnya, kan seperti itu. Baik, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang barokah ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap tahunnya kita niatkan untuk berkorban ya. Ini bukan karena kita jualan ya, jualan sapi atau jualan kambing ya, tetapi karena memang ini sunnah ya, ini syariat Islam. Makanya kita lihat setiap masjid ada panitianya, bahkan sekolah-sekolah ada panitianya, termasuk pondok kami juga ada panitianya, menyediakan hewan kurban. Carilah hewan kurban yang terbaik, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya kira itu, mohon maaf ya, mungkin tidak ada dialog ya, karena kebetulan saya ada tamu ya. Ini tadi minta izin kepada tamu untuk memberikan tausiah sedikit ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya, terhindar dari mara bahaya, dan diberikan umur panjang ya, untuk kita dedikasikan umur kita bagi perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, baik di bidangnya masing-masing, yang di bidang pendidikan berjuang, di bidang pendidikan yang di bidang pertanian ataupun yang lain berjuang ya. Niatkan hidup panjenengan, hidup kita semua adalah untuk dakwah, untuk agama Islam. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah tu'inuna ala umuri dinina wa dunyana ya rabbal alamin. Ya Allah, kami meminta kepadamu ampunan dan meminta kepadamu kesehatan, yang mana kesehatan itu bisa menolong kami dalam urusan-urusan dunia kami, urusan-urusan agama kami. Nah ini, jadi gunakan kesehatan, gunakan harta benda kita untuk menolong agama Allah, selain juga tentu tidak melupakan hak-hak keluarga, hak-hak tetangga, dan lain sebagainya. Dan setiap sesuatu itu ada haknya, baik itu hak materi maupun hak ke batin ya, hak spiritual ya. Nah ini harus seimbang ya. Wabtahi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu bekal untuk kampung akhirat, namun jangan lupakan engkau duniamu ya. Ini ada muwazanah, ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan inilah keindahan Islam ya. Inilah keindahan Islam, agama yang menggabungkan secara serasi antara kepentingan dunia dan akhirat
Allahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan semoga kita bisa menjalankan sunnah-sunnah yang Allah dan Rasulnya gariskan di musim atau di bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya adalah puasa 9 hari ya di bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1, 2, 3 dan sampai tanggal 9. Kalaupun tidak 9 hari, berpuasalah di Yaum Arafah ya. Nah, di Yaum Arafah 1 hari saja itu kalau tidak mampu 9 hari. Lalu kemudian sholat Id tentunya dengan menjaga prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Kalaupun kemudian daerahnya merah ya, lalu tidak memungkinkan untuk sholat Id di masjid atau di lapangan, maka tetap ya disunahkan menjalankan sholat Id di rumahnya siapa laki-laki ya, yang penting kan rukunnya ya. Kalau sendiri betul sendiri tidak perlu khutbah. Kalaupun tidak ada yang khutbah, salat saja itu juga boleh ya, salat saja juga boleh karena antara khutbah dengan salat itu terpisah ya kalau dalam masalah Id ya, salat Id. Nah, jadi monggo salat Id lalu ya buka-buka sampai mulai sekarang ini kalau memang zonanya di wilayah merah. Nah, jadi ini sekali lagi sunnah. Kita eman lah, apalagi di musim cobaan Allah yang seperti ini, kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa, dengan sholat hari raya, ya sholat Id, dengan kurban tadi ya, juga tetap ya dalam pelaksanaan kurban jangan lalu diberikan ke tetangga dengan tetangga kan menjaga prokes juga ya. Kalaupun ada panitia korban ya ketika menjalankan berkerumun lalu kita door to door aja 2 orang ke rumah-rumah sasaran ya dengan tetap menjaga jarak dan seterusnya. Saya kira itu saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan mari kita saling mendoakan mudah-mudahan sama-sama sehat, sama-sama dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung live Bu ya, mohon maaf. Silakan. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya Bunda yang dirahmati Allah, demikian tadi nggih pemaparan dari Ustaz Syakirin tentang menumbuhkan semangat kita berkorban ya, walaupun ibadah ini adalah ibadah sunnah muakkadah ya, sunnah yang dikuatkan ya. Jadi kalau tadi sudah disampaikan saya sudah pernah kurban sudah punya tunggangan, tapi itu setiap tahun kita ulang ya, karena insya Allah kalau saya berhusnuzan ya, kalau wali santri semua adalah insya Allah mampu semua mampu ya. Nah, cuman yang harus kita tumbuhkan adalah kemauan kita, ya, semangat kita untuk berkorban itu, karena semata-mata ini adalah untuk kebaikan kita sendiri nanti di yaumil akhir. Perlu kami informasikan untuk perolehan hewan kurban di KBTKIT Robani. Ya. Untuk sementara terkumpul patungan sapi, ya. Untuk patungan sapi sudah terkumpul 3 orang, kurang 4 orang. Insya Allah segera tutup ya. Sapi 1 menyusul sapi kedua, Masya Allah. Alhamdulillah di masa pandemi ini sapi kita berbagi. Kambing satu itu pun masih dari dana yang dikumpulkan anak-anak kita ya, dari banyak anak ya, sudah memperoleh 1 kambing. Alhamdulillah, semoga dengan tauji tadi menambah keimanan kita dan menumbuhkan semangat kita untuk senantiasa berkorban.
Itu mungkin ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah 2 ada pagi hari ini. Yang pertama sosialisasi program sekolah dan tauji untuk menyambut Idul Kurban sudah terlaksana. Semoga tadi apa yang sudah disampaikan Ustazah Susiani dan Ustadz Zakirin itu kita bersemangat untuk mengikutinya dan menumbuhkan kebaikan-kebaikan terutama bagi diri kita sendiri dan anak-anak kita dan terutama untuk lingkungan kita. Alhamdulillah acara telah kita lalui semua. Oh iya, untuk door prize. Ada door prize ini. Tadi kita sudah siap-siap door prize yang ini kan Ustaz Syakir ini itu tanya jawab. Tapi alhamdulillah pagi ini kita menyediakan 5 door prize ya. Nah, pemenang door prize-nya yang pertama adalah yang tadi pertama masuk ruang Zoom ya. Yang sudah diinfokan oleh Ustazah tadi adalah wali santri dari Mbak Najwa Ramadhani dan Al-Kayisa ya, 2 yang tadi join Zoom yang pertama masuk. Untuk 3 penanya ya tadi itu wali santri Mbak Mariam, terus ada Mbak Najma dan Mbak Lubna. Gitu. Ada 5. Nah, nanti ditunggu ya, ditunggu ya. Jadi nanti kami bagikan door prize-nya bersamaan dengan pengambilan kit Ananda, insya Allah. Gitu. Nah. Itu serangkaian acara mulai pagi sampai siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan semuanya itu adalah ketidaksengajaan. Ya. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ayah bunda. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya dan tetap sehat. Amin. Ayah bunda. Ya, salam buat Ananda tercinta. Ya, kita izin tutup ya, Ustazah Christine. Oke, Ustazah, monggo silakan.